Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam Lailatul Qadar. Para ulama menyatakan bahawa dengan tidak diketahuinya secara pasti saat terjadinya malam Lailatul Qadar mengandung beberapa kebaikan sebagai berikut. Satu, seandainya diketahui secara pasti waktu datangnya malam Lailatul Qadar, maka orang-orang yang memiliki kebiasaan buruk akan enggan beribadah pada malam lainnya. Dengan tidak diketahui kepastiannya akan membuat seseorang berjaga-jaga dan beribadah setiap malam dengan harapan akan menjumpai malam tersebut sehingga ia memperoleh taufik atau beribadah pada malam-malam lainnya. Dua, banyak di antara kita orang-orang yang tidak dapat menghindari kemaksiatan. Jika mereka mengetahui kepastian saat datangnya malam Lailatul Qadar namun masih tetap dalam kemaksiatan dan dosa, maka dapat dibayangkan akibatnya. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW memasuki masjid, beliau melihat seorang sahabat yang sedang tidur. Beliau bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Bangunkanlah ia agar berwudu." Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu membangunkannya dan berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, biasanya engkau selalu bersegera dalam kebaikan. Mengapa bukan engkau yang membangunkannya?" Terhadap pertanyaan ini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku khawatir jika orang ini menolak perintahku, orang yang menolak perintahku berarti kufur. Sedangkan jika ia menolak perintahmu, ia tidak menjadi kufur." Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan malam Lailatul Qadar itu supaya hambanya tidak terjatuh dalam kemaksiatan di malam itu, sedangkan ia sudah tahu kemuliaan malam itu. Tiga, jika diketahui kepastian malam Lailatul Qadar namun karena suatu kehalangan seorang melewatkan malam tersebut tanpa ibadah, maka pada malam selanjutnya ia akan memalas beribadah karena merasa sudah terlanjur terlewatkan. Sekarang ini karena tidak ada ketentuan datangnya malam Lailatul Qadar, setidaknya akan banyak orang yang bangun untuk beribadah. 4, setiap malam yang digunakan untuk mencari malam Lailatul Qadar akan mendapat pahala sendiri. 5, Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan di hadapan para malaikat sebagaimana disebutkan di dalam hadis pertama. Dengan tidak mengetahui kepastian malam tersebut, maka setiap malam orang-orang akan rajin beribadah dan bangun malam semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dapat dibayangkan bagaimana keadaan mereka jika mengetahui kepastian datangnya malam Lailatul Qadar. Selain itu terdapat juga keuntungan dan maslahat lainnya. Inilah di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala sering merahasiakan hal tertentu. Karena di balik itu semua terdapat maslahat dan manfaat yang penting yang tidak kita ketahui. Seperti Allah Subhanahu wa taala merahasiakan Ismul Azham dan merahasiakan saat doa pasti dikabulkan pada hari Jumat. Masih banyak hal lainnya seperti itu. Mungkin saja bahwa diangkatnya penentuan malam Lailatul Qadar karena bertengkaran yang terjadi ketika itu hanyalah untuk bulan Ramadan tahun itu. Akan tetapi diangkatnya penentuan malam Lailatul Qadar untuk selamanya adalah disebutkan masalah-masalah yang telah disebutkan di atas. Kita dianjurkan untuk mencari malam Lailatul Qadar pada 3 malam, yaitu malam ke-9, ke-7 dan ke-5. Jika di sini dihubungkan dengan hadis sebelumnya, hadis ke-4, kita akan mengetahui bahwa 3 malam tersebut termasuk 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Jika 10 malam terakhir tersebut dihitung dari awal, maksudnya dihitung mulai dari malam ke-21, ke-22, ke-23 dan seterusnya. Maka dari 3 malam yang dimaksud ialah malam ke-29, ke-27 dan ke-25. Jika bulan Ramadan terdiri dari 29 hari dan dihitung dari belakang sebagaimana yang disebutkan dari sebagian lafaz hadis, maksudnya dihitung mulai dari malam ke-29, ke-28, ke-27 dan seterusnya. Maka 3 malam yang maksud ialah malam ke-21, ke-23 dan ke-25. Akan tetapi jika Ramadan terdiri dari 30 hari, maka 3 malam yang disebutkan ialah malam ke-22, ke-24 dan ke-26. Sayyidina Abu radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Apakah malam Lailatul Qadar dikhususkan selama engkau masih bersama kami atau juga diberikan setelah engkau dipanggil ke rahmat Allah Subhanahu wa taala?" Beliau menjawab, "Malam Lailatul Qadar akan diberikan sampai hari kiamat." Lalu aku bertanya, "Pada bagian manakah malam Lailatul Qadar itu akan datang?" Beliau pun menjawab, "Carilah pada 10 malam pertama ada pembicaraan lain, 10 dan 10 malam terakhir." Kemudian beliau sibuk berbicara dengan pembicaraan lain. Aku menunggu dan setelah ada kesempatan aku bertanya lagi. Di bagaimanakah ke-10 hari tersebut? Pertanyaan ini membuat baginda Nabi SAW marah padaku dengan kemarahan yang belum pernah kulihat sebelum dan sesudahnya. Lalu beliau bersabda, "Jika Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukannya, mengapa ia tidak memberitahukannya kepada kita? Jadilah di antara 7 malam terakhir dan jangan bertanya lagi." Pendapat ini juga diikuti oleh kebanyakan sahabat dan para tabi'in bahwa malam itu adalah malam ke-27. Ini adalah penelitian dari Sayyidina Ubay radhiyallahu anhu. Namun Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa barang siapa yang bangun malam sepanjang tahun akan mendapati malam Lailatul Qadar. Dalam kitab Durrul Mansur
Terdapat sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan hal ini dari baginda Rasulullah SAW. Menurut para imam, terutama pendapat yang masyhur dari Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih, bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada suatu malam dalam setahun. Sedangkan terdapat Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih yang lain mengatakan bahwa malam itu terjadi pada bulan Ramadan. Pendapat kedua murid Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih, Imam Abu Yusuf rahmatullah alaih dan Imam Muhammad Asy-Syaibani rahmatullah alaih menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar tersebut jatuh di malam tertentu di bulan Ramadan, hanya tidak diketahui tanggalnya. Syekh Waliullah Dahlawi rahmatullah alaih mengatakan bahwa Lailatul Qadar ada dua dalam setiap tahun. Pertama, Lailatul Qadar dengan makna malam ketika keputusan Allah Subhanahu wa taala diturunkan, dan malam itu juga Al-Qur'an diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Malam itu tidak terbatas pada bulan Ramadan saja, tetapi berubah-ubah sepanjang tahun. Namun dalam tahun Al-Qur'an diturunkan, malam tersebut dipastikan terjadi pada bulan Ramadan, dan malam Lailatul Qadar tersebut pada umumnya terjadi pada bulan Ramadan. Kedua, Lailatul Qadar dengan makna malam yang mengandung nilai rohani yang khusus saat para malaikat turun dalam jumlah yang sangat banyak memenuhi bumi, dan setan-setan lari menjauh, dan doa-doa serta amal ibadah banyak dikabulkan. Malam itu hanya datang pada bulan Ramadan dan dalam malam-malam ganjil 10 yang akhir. Secara berganti-ganti pendapat Syekh Waliullah rahmatullahi alaih inilah yang paling diterima oleh ayah saya. Apabila seseorang bernasib baik mendapatkannya, hal itu tidak bisa dibandingkan dengan segala kenikmatan dunia. Tetapi apabila seseorang itu tidak bernasib baik mendapatkannya, maka ia tetap mendapat pahala ibadah. Setidaknya hendaklah ia berusaha melaksanakan salat maghrib dan salat isya berjamaah sepanjang tahun di masjid. Hal ini sangat penting dilaksanakan oleh setiap orang, sebab jika malam Lailatul Qadar pada malam itu, maka pahala kedua salat jamaah tersebut menjadi sangat besar. Inilah keagungan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang giat berusaha untuk tujuan agama. Walaupun ia tidak memperoleh apa yang ia maksud, ia tetap mendapatkan pahala karena usahanya untuk mencari sesuatu yang amat besar keuntungannya. Namun berapa banyakkah orang yang berusaha keras untuk tujuan agama dan yang sanggup berjuang hingga nyawa mereka terkorbankan demi kerja agama ini. Di sisi lain, untuk urusan keduniaan, jika seorang tidak menghasilkan sesuatu dari kerja kerasnya, ia akan dianggap sebagai orang yang gagal dan rugi. Meskipun demikian, demi usaha yang hanya bersifat main-main, mereka sanggup mengorbankan nyawa dan harta untuk memperoleh nilai yang sedikit itu. Lihatlah perbedaan jalan dari mana dan sedang kemana engkau menuju. Alhamdulillah, pada sami'ana fadilatan min fadaili Ramadan. InsyaAllah amin al-tabligh. InsyaAllah. Wala nansa an niyala salat al-duha. Terutama hadal majlis saya bayan nakhtatim bidu'a ibatul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.